Emang foto yang dibilang bagus itu harus blur belakangnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Follow Aji Channel. Oke teman-teman, sekarang gue mau sedikit sharing tentang fotografi. Ya mungkin beberapa teman ada yang udah tahu dalam fotografi itu yang bisa dibilang foto bagus itu bukan hanya blur belakangnya teman-teman, tapi juga di sini kita bisa memperhatikan dari segi penempatan objek misalnya ya, terus juga dari konsep juga, terus juga kita bisa menggunakan fokus-fokus yang luas seperti kita memotret pemandangan gitu ya, terus juga memotret detail-detail gedung itu juga tidak membutuhkan blur belakang. Jadi penilaian misalnya blur belakang itu hanya di foto-foto tertentu. Misalnya kalian memotret model, memotret sebuah objek gitu ya, untuk menegaskan si foto itu atau menegaskan si objek tersebut. Jadi kalau misalnya menilai si foto itu bagus dari blur belakangnya aja, itu sebenarnya salah. Percuma kalau misalnya kalian menggunakan blurring atau bokeh atau depth of field, tapi misalnya komposisinya tidak pas, itu menurut gua ini ya kurang enak dilihat gitu. Jadi kita harus memperhatikan dari settingannya, misalnya pengen over atau enggak under, itu over under yang bagusnya sih lebih tengah-tengah, tidak over dan tidak under. Nah kalau misalnya dari komposisi juga harus kalian perhatikan, misalnya menggunakan garis bantu rule of third, di mana kita harus menempatkan objek tersebut di garis rule of third tersebut. Nah dari situ kita bisa menggunakan bokeh-bokeh tersebut ya. Jadi tidak hanya sekedar bokeh, tapi kalian bisa memperhatikan dari komposisi gambar yang akan kalian ambil. Tidak bisa sembarangan ya teman-teman. Nah kalau misalnya kalian memotret pemandangan, emang di situ ada memotret tentang bokeh. Coba kalian lihat, kalau misalnya kalian melihat foto-foto pemandangan, apakah ada yang ngeblur atau fokus semua? Apakah kalian bilang bagus atau jelek? Nah jadi kalau misalnya kalian memandang foto yang bagus itu adalah foto yang blur belakangnya atau enggak yang bokeh-bokeh atau depth of field kayak begitu, sebenarnya menurut gua kurang pas. Jadi ada kegunaan-kegunaan tertentu ya teman-teman. Ya, misalnya ke motret pemandangan itu kan belum tentu kita harus ada blur belakangnya. Kalau nggak ada blur gitu, sebenarnya kalau misalnya kita memotret pemandangan malah harus banget gitu ya, harus banget kita menggunakan FF kecil. Nah, F kecil itu berapa? Misal dari 10 sampai 22 ya teman-teman, dari lensa, tergantung lensanya juga. Nah, kalau misal kalian memotret model, kalau nggak memotret objek, ingin menegaskan suatu gambar tersebut atau nggak suatu objek tersebut, ya kalian bisa menggunakan FF besar. Misalnya dari 5,6, 2,8, terus juga sampai 1,8, 1,4, 1,2, itu tergantung lensanya juga. Nah, itu ada fungsi-fungsinya tertentu ya teman-teman, tergantung konsepnya juga. Ingin mengambil blur belakang atau fokus semua. Jadi hasil fotografi itu tidak harus tentang bokeh atau tidak harus tentang depth of field teman-teman, tapi tentang komposisi dan warna. Terus juga ya banyaklah kita bisa belajar lagi tentang komposisi dan tentang semuanya tentang fotografi teman-teman. Jadi nggak sembarang yang dibilang fotografi itu gampang, ya gampang, hanya sekedar ngebidik itu gampang, tapi semuanya ada tekniknya dan ada rulesnya. Oke, mungkin segitu aja tips dari gua, singkat aja, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Yang belum subscribe, kalian bisa klik dulu tombol subscribe-nya dan klik kancingnya biar nggak ketinggalan video terbaru dari gua. See you next video, bye bye.